Pelatih Vietnam Kim Sang-siek ingin kembali menaklukkan timnas Indonesia U23 di SEA Games 2025. Sang SIK yang baru saja meraih gelar piala AFF U23 bersama Vietnam di SUGBK setelah mengalahkan Indonesia 1-0 pada akhir Juli lalu. Vietnam menjadi juara piala AFF U23 dalam 3 edisi tanpa putus, yakni pada 2022, 2023, dan 2025. Saya senang Vietnam U23 meraih gelar ketiga kalinya beruntun. Prestasi ini bisa diraih karena harapan dan cinta dari orang-orang Vietnam. Kami akan terus melakukan perbaikan, kata Sang-siek. Kim juga bertekad menjadi pemenang cabang olahraga sepak bola pada Pesta Olahraga Asia Tenggara akhir tahun ini. Saya berterima kasih kepada orang-orang Vietnam atas segenap cinta, dan saya akan berjuang memenangi SEA Games Desember nanti, yang begitu penting bagi Vietnam, tutur Kim. Indonesia merupakan sebagai juara bertahan SEA Games cabang sepak bola. Pada 2023 lalu, Indonesia mengalahkan Thailand pada babak final, serta menumbangkan Vietnam pada babak semifinal. Pengamat sepak bola nasional Bung Ropan mengungkap bahwa proses naturalisasi Mauro Zijlstra sudah masuk tahap pembahasan di DPR. Jika semua dokumen lengkap, PSSI mengatakan setidaknya 3 pemain akan disumpah secara bersamaan, termasuk 2 nama yang masih belum dipublikasikan. Proses ini diharapkan rampung pada bulan Agustus, supaya pemain tersebut bisa ikut pemusatan latihan pada September 2025 dan siap bergabung membela Garuda di bulan Oktober 2025. Sejumlah nama yang mencuat sebagai kandidat naturalisasi selain Mauro Zijlstra adalah Laurin Ulrich dan Miliano Jonathans. Selain itu, 3 nama itu, nama Adrian Wibowo juga disebut-sebut masuk dalam daftar karena memiliki garis keturunan langsung dari Indonesia. Menurut pernyataan Arya Sinulinga, salah satu pemain yang akan dinaturalisasi saat ini bermain di luar Eropa, menguatkan spekulasi soal Adrian. Jika semua berjalan lancar, maka Indonesia bisa menambah kekuatan dengan 3-4 pemain baru pada September mendatang. Berkaca pada kondisi para pemain, seperti Tom Haye, Mads Hilgers, dan Jai Itzes, publik berharap proses adaptasi dan transfer mereka segera tuntas agar skuad Garuda tampil dengan kekuatan penuh. Begitu pula dengan para pemain naturalisasi yang sedang diproses saat ini. Kalau kita lihat, dari sini bisa kelihatan kalau mode satset PSSI benar-benar udah diaktifkan. Dari semua event yang akan dilakoni Timnas Indonesia, tentu yang paling bikin deg-degan adalah perjuangan Timnas Senior di round 4. Ingat, ini bukan bermaksud menganggap sepele Timnas Indonesia U23 yang akan main di kualifikasi Piala Asia atau Timnas U17 di Piala Dunia. Walaupun kita semua juga tahu kalau masih ada 2 tembok besar yang ibarat jadi penghalang terakhir kita, Arab Saudi dan Irak jelas nggak akan semudah itu dikalahkan. Melihat dari sisi pemain kita saat ini, ada Justin Hubner yang baru beberapa hari join Fortuna Sittard langsung dikasih debut melawan salah satu tim kuat Bundesliga Bayer Leverkusen di pramusim. Kemudian ada Nathan Choeon dan Shane Patinama yang seolah merasa hidup kembali usai gabung tim baru. Selanjutnya ada Elkan Bagot yang sedikit demi sedikit juga semakin dipercaya tampil di Ipswich Town, dan serta si Kevin Dix yang makin mengkukuhkan namanya di sepak bola Jerman. Apalagi di laga terbaru, Kevin Dix sukses tampil solid serta berhasil mencetak gol perdana buat Borussia Mönchengladbach saat menang 2-0 atas Valencia di pramusim. Begitu juga Emil Audero yang berpeluang besar kembali ke level tertinggi performanya usai join Cremonese. Serta ada Dean James, yang meskipun timnya kalah 2-1 dari PSV di Piala Johan Cruyff alias Piala Super Belanda, tapi pemain yang satu ini benar-benar tampil jos termasuk memberikan 1 assist keren. Adapun pemain timnas Kelvin Verdong yang meskipun tampil kurang maksimal pas lawan Blackburn Rovers, tapi semua tahu itu hanya off day-nya saja. Karena Verdong tetaplah Verdong. Sementara itu terkait soal rumor transfer Jai Itzes, dia sendiri kembali tidak masuk di skuad pertama ketika Venezia melawan KB Beerschot-Vea, di mana ini semakin menguatkan isu kalau Jai Itzes bakal benar-benar pindah. Meskipun kemarin salah satu petinggi Venezia ngomong kalau dia bakal dipecat jika lepas Jai Itzes di bawah harga pasar. Namun menurut salah satu media Italia Toronews.net, Jai Itzes kemungkinan besar akan berlabuh ke Torino, di mana itu terjadi setelah tim tersebut menjual Saul Koko ke Spartak Moskow seharga 15 juta euro. Nah, duit dari penjualan tersebut akan dipakai untuk menebus Jai Itzes yang dihargai Venezia 10 juta euro. Torino dikabarkan siap menebus sejumlah pemain dari Venezia tanpa tawar-menawar pada bursa transfer musim panas ini. Selain fokus pada transfer Jai Itzes, klub Serie A itu juga berniat mengamankan 3 nama lain, Gaetano Oristanio, Giovanni Simeone, dan Antonio Sanabria. Transfer ini diperkirakan akan ditambah dengan dana dari pemilik klub. Jika semua rencana ini berjalan lancar, maka dalam waktu dekat transfer tersebut akan segera dikonfirmasi. Meski demikian,
Di balik kabar positif dari Torino, perhatian publik juga tertuju pada masa depan Mees Hilgers. Bek keturunan Indonesia, Mees Hilgers, disebut telah menerima beberapa tawaran dari klub-klub Eredivisie, termasuk salah satunya Feyenoord. Namun menurut laporan dari Twente Inside, Hilgers belum menentukan pilihan. Prioritasnya tetap bermain di luar Belanda, dan ada kemungkinan faktor gaji atau pertimbangan pribadi lainnya yang membuatnya belum mengambil keputusan. Sementara itu, Tom Haye hingga kini masih belum diketahui akan bergabung dengan klub mana. Jika terlalu lama tanpa klub, hal ini bisa berdampak pada kondisi kebugarannya, terutama jika diproyeksikan masuk dalam skuad timnas Indonesia untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar lain datang dari Ula Romeni yang mengalami cedera parah hingga harus naik meja operasi. Meski sempat diprediksi absen hingga Oktober 2025, Ula Romeni memilih untuk menjalani latihan pemulihan intensif demi bisa segera kembali ke lapangan. Diharapkan, pemain serba bisa ini dapat pulih tepat waktu dan ikut dalam agenda Garuda Caling berikutnya.